Teka-teki desain istana presiden di ibu kota baru di Kalimantan akhirnya terungkap. Desain burung Garuda untuk istana presiden ternyata benar adanya. Sebelumnya, di media sosial sempat viral sebuah desain istana presiden di ibu kota negara baru berbentuk burung Garuda yang mengembangkan sayapnya. Bahkan desain ini juga sudah ramai diperbincangkan di antara para arsitek di Indonesia. Usut punya usut, ternyata desain Garuda untuk istana presiden ini dibuat oleh Nyoman Nuarte. Ia merupakan pematung Indonesia, salah satu pelopor gerakan seni rupa baru. Salah satu mahakaryanya adalah patung Garuda Wisnu Kencana di Nusa Dua Bali. Namun, netizen terbelah, ada yang pro dan kontra dari desain patung Garuda di calon istana presiden. Salah satu netizen yang pro menganggap hasil karya rancangan ini bakal lebih baik nantinya. Ada juga netizen yang mempertanyakan desain istana baru tersebut. Desain Garuda Istana Negara Ibu Kota Baru ini membuat beberapa arsitek menjadi risau. Gabungan 5 ikatan arsitek memberikan masukan kepada pemerintah terkait rancangan ilustrasi ibu kota baru di Kalimantan Timur. Mereka mengaku desain burung Garuda sebagai ikon membuat gelisah. Kelima asosiasi tersebut adalah Asosiasi Profesi Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI, Green Building Council Indonesia atau GBCI, lalu Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia atau IARKI, lalu Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia atau IALI, dan Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota atau IAP. Sebelumnya, desain ini dipublikasikan oleh Menteri PPN Bappenas Suharso Monoarfa lewat akun Instagramnya pada 18 Maret 2021 silam. Sayangnya, dari pantauan, desain tersebut telah dihapus dari akun Instagram Suharso. Mereka menilai bangunan istana negara yang berbentuk burung Garuda bukan simbol yang mencirikan kemajuan peradaban bangsa Indonesia di era digital. Bangunan gedung istana negara seharusnya merefleksikan kemajuan peradaban atau budaya, ekonomi, dan komitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan negara Indonesia dalam partisipasinya di dunia global, katanya lewat rilis yang diterima pada Selasa kemarin. Lebih lanjut, gedung istana negara disebut seharusnya menjadi contoh bangunan yang secara teknis mencirikan prinsip pembangunan rendah karbon dan cerdas sejak perencanaan, konstruksi, hingga pemeliharaan gedungnya. Kelima asosiasi ini menyebut metafora dalam dunia perancangan arsitektur era teknologi merupakan pendekatan yang mulai ditinggalkan karena ketidakmampuan menjawab tantangan dan kebutuhan arsitektur saat ini dan masa depan. Metafora harfiah yang direpresentasikan melalui gedung patung burung Garuda tersebut tidak mencerminkan upaya pemerintah dalam mengutamakan forest city atau kota yang berwawasan lingkungan jelasnya. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah agar pemerintah terbuka dalam proses perencanaan desain ibu kota dengan melibatkan masyarakat luas. Apalagi nantinya rancangan tersebut akan menjadi representasi Indonesia dan menjadi dasar atas perkembangan peradaban Indonesia dalam kancah dunia. Oleh karena itu, kemudian direkomendasikan 3 hal kepada pemerintah,
Pertama, istana versi burung Garuda disesuaikan menjadi monumen atau tugu yang menjadi tenggaran atau landmark pada posisi strategis tertentu di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dan dilepaskan dari fungsi bangunan istana. Yang kedua, mengusulkan desain bangunan gedung istana agar disayembarakan dengan prinsip dan ketentuan desain yang sudah disepakati dalam hal perancangan kawasan maupun tata ruangnya, termasuk target menjadi model bangunan sehat beremisi nol. Dalam memulai pembangunan tidak harus melalui bangunan gedung, tetapi dapat melalui tugu nol yang dapat ditandai dengan bangunan kembali lanskap hutan, hujan tropis seperti penanaman kembali pohon endemik Kalimantan terangnya. Sebelumnya, Soeharto memastikan pembangunan ibu kota baru akan tetap berlanjut pada tahun ini. Pembangunan ibu kota negara ini akan disesuaikan dengan desain buatan pemenang sayembara Kementerian PUPR pada 2019 lalu, yakni Urban Plus. Dalam video yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, terlihat bahwa IKN nantinya akan mengusung tema Negara Rimba Nusa. Sebagian besar kawasan atau sekitar 70% didominasi oleh ruang terbuka hijau, di mana terdapat Danau Pancasila yang berada satu garis lurus dengan Plaza Bhinneka Tunggal Ika dan wilayah kompleks pemerintahan. Soeharto meyakini proyek ibu kota baru bisa memberi daya ungkit ke perekonomian nasional. Berdasarkan hitung-hitungannya, bila proyek ibu kota negara baru tetap berjalan tahun ini, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sekitar 1,8% sampai 2,2%.